Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NPN 2015061069. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir pertemuan 2 praktikum embedded system. Dan di sini terdapat 4 kali percobaan. Nah, di percobaan pertama yaitu terdapat sensor LDR. Pada percobaan sensor LDR ini sudah disediakan di sini ada source code-nya, dan di sini pada bagian ini ada untuk simulasi atau sebagai simulator dari percobaan yang dilakukan. Pertama ada konsen LDR pin A5, artinya itu mendefinisikan bahwa pin analog A5 terhubung kepada sensor LDR. Kemudian ada PWM LED pin sama dengan 3, yang mendefinisikan sebagai pin digital 3 terhubung kepada LED PWM. Kemudian ada non PWM LED pin sama dengan 2, artinya mendefinisikan bahwa pin digital 2 yang terhubung ke LED non PWM. Kemudian ada setup, kemudian ada serial begin setup, digunakan atau menginisiasikan pin atau perulangan yang dilakukan pada percobaan ini. Ada serial begin 1600, yang itu serial dengan baud rate 9600. Kemudian PWM LED pin output yang digunakan untuk mengatur pin PWM LED pin sebagai output. Kemudian ada non PWM LED pin output yang digunakan untuk mengatur pin non PWM LED pin sebagai output. Kemudian ada perulangan yang pertama yaitu analog read LDR pin untuk membaca nilai analog dari sensor LDR. Kemudian serial print yaitu untuk menampilkan teks nilai sensor LDR pada monitor. Kemudian serial print sensor value digunakan untuk mencetak nilai sensor LDR, artinya untuk menampilkan hasil yang didapat dari sensor LDR pada monitor pada monitor. Kemudian integer brightness map sensor value 0,0 1023 kemudian 0255, artinya mementingkan untuk mengubah rentang atau rasio dari sensor tersebut yang tadinya dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Kemudian ada analog red PWM LED pin brightness untuk mengatur kecerahan LED berdasarkan nilai brightness-nya. Kemudian ada analog red non PWM LED pin brightness untuk mengatur kecerahan LED non PWM berdasarkan nilai brightness. Kemudian ada delay 1000 milidetik atau 1 detik sebelum membaca. Jadi delay ini digunakan untuk delay untuk membaca sensor. Oke, setelah itu saya akan mensimulasikannya. Oh ya, sebelum itu di sini saya sudah menyediakan diagram library-nya, yang ini tidak pakai library. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi. Nah, nilai sensor LDR 250. Kemudian, nah, bagaimana kalau tingkat kecerahannya kita turunkan? Nah, maka sensor LDR akan mendeteksi. Kemudian kalau ininya cahayanya kita naikkan lagi, sensor LDR-nya mendeteksi rendah. Oke. Jadi itu untuk percobaan pertama, kemudian saya lanjut ke percobaan 2. Oke, di sini. Baik, pada percobaan kedua ini yaitu kita menggunakan servo yang
Di sini terdapat source code-nya dan di sini ada simulasi dari dan alat-alat dari untuk percobaan Serpo ini sendiri. Kemudian pada source code-nya di sini terdapat include Servo H, artinya kita memasukkan library Serpo yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengendalikan Serpo. Nah, di sini saya sudah menyediakan library-nya. Nah, di sini sudah terdapat. Nah, selanjutnya yaitu ada define port point A5 itu mendefinisikan bahwa pin analog A5 sebagai port point yang terhubung ke potensiometer untuk membaca nilai analog. Kemudian ada define servo pin 3, artinya mendefinisikan bahwa pin 3 sebagai servo pin yang terhubung ke kontrol servo motor. Kemudian ada servo my servo untuk mendeklarasikan bahwa objek my servo dari kelas servo ini akan digunakan untuk mengendalikan motor servo. Kemudian my servo attack servo pin untuk menghubungkan attack ini atau menghubungkan attack objek my servo ke pin servo ke servo pin 3 nih. Jadi ini untuk dihubungkan ke sini nih. Jadi fungsi ini untuk mengizinkan Arduino mengirimkan sinyal ke mengirimkan sinyal PWM ke servo motor. Kemudian ada point loop atau fungsi perulangan. Di sini ada integer port value analog read port point. Nah, di sini artinya untuk membaca nilai analog dari potensiometer. Kemudian ada in servo angel map port value 0.1023 0.180. Nah, jadi di sini untuk memetakan atau mengubah nilai dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 180. Nah, kemudian ada my servo right servo angel. Artinya mengirimkan sudut yang dihitung ke servo motor. Nah, jadi kan tadi sudah kita ubah dari 0 sampai 1023 diubah menjadi 0 sampai 180. Jadi kita menggunakan 0 sampai 180 derajat. Nah, kemudian ada delay 15. Artinya di sini delay untuk membaca dari potensiometer tadi adalah 15 milidetik atau tidak sampai 1 detik. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan saat potensiometernya digerakkan, motor servonya akan bergerak. Berarti pada percobaan ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke percobaan yang ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pada percobaan 3. Pada percobaan ketiga kita menggunakan sensor jarak dan juga sensor suara. Dan juga ini sebagai buzzer yang akan menghasilkan suara pada percobaan ini nanti. Dan ini adalah sensor jaraknya. Nah, di sini juga terdapat source code dan ini tempat untuk menampilkan simulasi pada percobaan ini. Baiklah, saya oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari source code yang ada dulu. Yang pertama ada define trig pin 9, artinya mendefinisikan trigger pin pada pin 9. Kemudian ada define echo pin 10, artinya mendefinisikan bahwa echo pin berada pada pin 10. Kemudian ada buzzer pin yang berada pada pin 13. Kemudian ada point setup, serial begin 9600 untuk komunikasi serial dengan binary 9600 bps. Kemudian pin mode, trigger pin output untuk mengatur trigger pin sebagai output trigger ultrasonic. Kemudian echo pin input untuk mengatur echo pin 10 sebagai input untuk menerima sinyal echo dari ultrasonic. Kemudian ada buzzer pin untuk mengatur pin buzzer ini untuk menghasilkan sebagai output pengendalian buzzer. Nah, kemudian ada float rate distance CM. Nah, apa ini rate distance CM? Ini adalah fungsi yang untuk mengatur jarak dari sensor ultrasonik dan mengembalikan nilai jarak dalam satuan sentimeter.
Kemudian ada digital rate trick pin low, untuk mengirimkan sinyal low atau sinyal redup kepada trigger pin. Kemudian ada delay, artinya delaynya sangat kecil atau 2 milisecond, tidak sampai 1 detik. Kemudian digital rate trigger pin tinggi, artinya artinya mengirimkan sinyal high ke trigger pin dalam dan delaynya 10 detik. Kemudian dalam delaynya 10 mikrosecond. Kemudian di digital rate trigger pin low untuk mematikan sinyal ke trigger pin. Kemudian duration pulse in echo pin, jadi untuk membaca durasi dari sinyal high yang dikirimkan oleh echo pin. Kemudian return duration 0,034/2, artinya menghitung jarak dalam sentimeter berdasarkan echo. Dan jadi ini rumus yang digunakan. Kemudian ada White loop atau fungsi perulangan yang digunakan, yaitu pertama ada plot distance sama dengan red distance cm untuk membaca sensor ultrasonik. Jadi hasil dari red distance cm ini sama dengan plot distance atau jarak. Dan kemudian ada bentar, ada ada ball Isnerby distance kurang dari 100. Artinya menentukan apakah objek berada jarak dekat atau kurang dari 100 cm. Kemudian ada serial print measure distance. Kemudian ada serial print in distance cm, artinya mencetak jarak yang terukur ke serial number, ke serial monitor. Jadi untuk mencetak nilai yang didapat ke serial monitor. Kemudian ada delay 100, artinya delay 0,1 detik untuk membaca sensor lagi. Kemudian, nah ini ada programnya, ada if else-nya, ada if else. Jadi jika jaraknya kurang dari lebih besar dari 200 cm ya dan kurang dari 250 cm, bentar. Artinya dia akan menghasilkan nada. Oke. Nah, jika jaraknya, nah kan untuk di sini katanya dia jika jaraknya kurang dari 100, kemudian nah jika oke. Jadi kalau jaraknya itu 13, itu tidak menghasilkan suara. Kemudian jika jaraknya itu 101, kurang dari 101 itu itu menghasilkan suara, dan dengan menghasilkan suara ini dan menghasilkan nada 1000 Hz selama 200 milidetik, kemudian delaynya 100 mikrodetik. Kemudian jika jaraknya antara 100 sampai 201, itu menghasilkan suara dengan delay 200 mikrodetik. Kemudian jika jaraknya 200 sampai 250, itu akan menghasilkan suara dengan delaynya itu 400 mikrodetik. Oke, di sini saya akan langsung melakukan percobaan. Nah, jika kan sesuai dengan tadi, jika jaraknya itu
sampai dengan 400 cm itu tidak ada suara. Nah, tapi jika jaraknya kurang dari 13 cm itu akan bersuara tanpa delay atau tanpa jeda. Nah, pertama kita akan coba jika jaraknya 200 sampai 250 akan berbunyi tetapi ada jeda sekitar 400 mikrosecond. Jika jaraknya kita Nah, kemudian jika jaraknya kita ubah lagi itu dari 100 sampai 200 cm, jaraknya delay dari suara itu akan lebih cepat sedikit. Lebih cepat dibanding yang tadi. Nah, suaranya akan lebih cepat dibanding yang tadi. Kemudian jika jaraknya kurang dari 100, itu sangat cepat delay dari suaranya. Nah, bahkan tidak ada delay. Nah, ntar coba saya rubah dulu untuk delaynya ini. Yang ini saya ubah ke 600, yang ini saya ubah ke 400, yang ini saya ubah ke 200. Oke, karena tadi sebenarnya delaynya terlalu ini, tidak terlalu terdengar. Oke, yang pertama saya coba lebih lama, dan jika delay jaraknya 130 akan lebih cepat. Nah, kemudian jika jaraknya 85 itu delaynya lebih cepat lagi. Nah, kemudian jika jaraknya di bawah 13, nah, oke, untuk percobaan ketiga sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan keempat. Pada percobaan keempat ini, saya menggunakan sensor DHT22. Baiklah, selanjutnya pada percobaan ini menggunakan pertama ada source code-nya dan di sini ada alat-alatnya yang judulnya yaitu DHT22. Pada source code ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu include DHT-H. Artinya memuat objek DHT dari DHT dengan parameter DHT pin dan DHT tipe yang didefinisikan sebelumnya pada pin 12 dengan tipe DHT22. Kemudian defin DHT pin artinya dia mendefinisikan bahwa DHT pin berada pada pin 12. Kemudian mendefinisikan bahwa DHT tipe berada pada DHT tipe oh ya, maksudnya ada untuk mendefinisikan bahwa tipe DHT yang digunakan yaitu DHT22. Kemudian di sini ada apa yang digunakan parameternya yaitu ada DHT pin dan DHT tipe. Kemudian ada point setup untuk menginisiasikan dari project ini. Kemudian ada serial begin 9600 untuk membuat komunikasi serial dengan baud rate 9600 bps. Kemudian mengirimkan data ke serial monitor. Kemudian DHT begin ini digunakan untuk memulai sensor DHT untuk memulai pembacaan data. Kemudian ada fungsi perulangan. Yang pertama itu delay 1000, ini artinya 1 detik. Kemudian pot humidity, DHT rate humidity atau digunakan untuk membaca kelembapan dari sensor DHT.
yang ada. Kemudian ada plot temperatur, artinya dia membaca nilai suhu dari sensor DHT. Kemudian ada if instant humidity instant temperature, yaitu memeriksa apakah pembacaan sensor valid. Nah, kemudian serial print in. Nah, jadi kalau sensornya rusak, itu akan menampilkan sensor rusak pada monitor. Ya. Kemudian return atau keluar dari loop. Nah, kemudian ada di sini serial print, artinya menampilkan teks kelembapan. Kemudian humidity ini artinya mengambil data dari humidity ini. Nah, dia akan menampilkan data kelembapan dari sensor DAT. Kemudian ada serial print suhu, artinya menampilkan suhu pada ini pada monitor. Lalu serial print temperatur ini artinya mengambil data dari temperatur. Nah, jadi dia akan menampilkan nilai suhu tadi di sini di monitor. Kemudian ada serial print derajat Celcius. Nah, artinya bentuk dari temperatur ini adalah derajat Celcius. Nah, kalau saja langsung kita coba lakukan percobaan. Oke. Nah, kalau kita ubah suhunya menjadi 40 derajat, maka di sensor akan langsung membaca. Nah, itu bakal menjadi minus 17 derajat kan. Kemudian kalau kelembapan, kita ubah kelembapan yang ada, misalkan kelembapannya menjadi 50%, 55%, kemudian sensor akan mendeteksi 55% juga. Baik, itu saja video tugas akhir untuk pertemuan 2 yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.